Nah guys, baru ngeplok lagi cara hidup bahagia part season 1. Cara hidup bahagia adalah melupakan masa lalu yang pahit. 1, 2. Kerja hidup damai dengan orang, hidup tentram dengan orang, berkata-kata yang positif, berupayakan berkata-kata yang baik. Mata agak hitam guys, tidur agak malam. Ini apa guys, demi kalian saya buat konten. Jadi temanya cara hidup bahagia. 1, bukan masa lalu yang pahit-pahit, membuat apa ya, gambar diri yang rusak. Jadi yang kedua yang penting adalah hidup berusaha cari wacana atau membaca pengembangan diri atau hidup yang tentang kedamaian. Hidup damai tentunya tidak semata-mata datang sendirinya, tentu harus kita lakukan. Melakukan hobi, kita lakukan hobi salah satunya itu yang membuat kita keep positive thinking, keep fighting, keep healthy, keep strong, dan rendah hati. Rendah hati artinya apa? Kita tidak sombong, kita tidak merasa kita sudah melebihi orang lain. Kita maksudnya melebihi angkuh tinggi atau hati. Kita tetap rendah hati, kita mau belajar dari orang lain, kita mau membaca internet, maupun dari internet, dari YouTube, dari pengalaman orang lain, kita mau belajar, itulah kerendahan hati. Kita boleh belajar. Dan yang ketiga adalah bekerja. Kebiasaan jongkok sudah cukup mendarah daging untuk kita para warga Indonesia ya. Dari mulai cara buang hajat dengan kloset jongkok, masak di dapur, bahkan sekedar nongkrong ramai-ramai. Ya, itu bekerja. Itu udah biasa sih kerja. Yang keempat adalah apa ya? Yang keempat cara hidup damai dan bahagia adalah jauhkan keinginan-keinginan yang membuat kita down. Dan juga kita tidak boleh kecapean guys. Yang kelima adalah kita tidak boleh kecapean. Yang keenam adalah kita berbaring. Kita perlu berbaring. Dalam berbaring mungkin kita berpikir seperti apa ya, berbaring itu berpikir. Kadang berbaring itu kita berpikir lebih banyak tentang hidup, tentang kerjaan, tentang perkembangan diri, perkembangan usaha. Lalu yang ketujuh, makan, jangan sampai perut lapar. Ingat,
Yang ketujuh adalah jangan sampai perut lapar. Belilah makanan walaupun murah atau apapun itu cemilan, beli aja atau masak di rumah. Jangan sampai perut lapar. Kalau perut lapar, otak jadi negatif, bodoh. Perut kenyang, sedianya kenyang full benar, sudah terisi, ada itu ya. Lain dan puasa ini kalau bukannya hari-hari biasa, perut terisi, yang kecapean juga. Yang kedelapan adalah menghibur diri, mencintai diri. Artinya apa? Kalau kita tidak mencintai diri kita, mengasihi diri kita, gimana orang lain mengasihi mencintai kita? Mungkin mencintai kita dengan merapikan rambut, gunting rambut, facelin, cuci muka, bersih rawat diri, ya nggak berlebihan lah, tapi jaga kerapian, kebersihan diri, mandi, perbanyak mandi. Kotor, tapi kalau nggak kotor ya nggak usah kerja yang kalau yang banyak aktivitas keringetan. Jaga kebersihan diri, perlu belikan parfum, minyak rambut, kasih minyak rambut, biar biar tambah pede kita, tambah mengasihi diri. Itu akan menambah mood hidup bahagia. Yang ke-9, nanti saya mau beli itu juga, parfum yang murah-murah kan, jadi ya harum itu katanya bagus buat untuk mood kita. Selain itu mungkin jangan nambah pede kita, tidak body column atau apa. Oke, pun ini apa ya, yang pakai apa yang ada tuh, body itu yang bersih, yang wangi, body pun boleh. Yang ke-9 menurut saya hidup bahagia dan damai adalah hormat orang tua. Dengarkan nasihat saran orang tua, mama dan papa. Dengarkan saran sehat dalam hidup ini, gimana intinya harus hormat orang tua lah. Kalau kita anak yang durhaka, yang susah, hancur benar lah. Kata orang, minum air basuhan kaki mama bagus gitu, tanda apa ya, kita berpaling dari hidup yang hancur menuju hidup yang berkat gitu. Yang ke-10 apa ya, hidup damai dan bahagia menurut saya. Yang ke-10 adalah menikmati hari demi hari, menikmati waktu demi waktu, menikmati waktu demi waktu, bersosialisasi, sosialita, berkomen yang baik-baik. Kadang omongan penting, karena omongan walaupun hati busuk atau hati baik, kan hati kita lagi dongkol ataupun kadang omongan kita bisa baik, itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Itu yang ke-11 banyak guys tips, tidak semua boleh diambil, bisa salah satunya, tapi ya, bisa rangkap semua pun boleh. Yang ke-11 makin banyak makin bagus dan menambah wawasan kita. Yang 11 adalah sering membaca
Nah, orang sukses tuh menghabiskan banyak waktunya untuk membaca tulisan apa ya di internet atau di mana, nah, membaca. Yang ke-12 adalah relax saja hidup, cara hidup damai dan bahagia. Relax, bahagia, ikhlas dan hidup. Nikmati hidup, nonton TV kah, nonton berita kah, bersyukur, nonton berita, nonton TV, hiburan, traveling, jalan dekat-dekat, belanja, perbesar. Yang ke-13 adalah perbesar penghasilan. Kita harus demi waktu kita harus berpikir gimana cara memperbesar penghasilan, berbanyak tabungan, rajin menabung ya. Yang ke-14 tuh perbesar usaha, berbanyak tabungan, berbanyak keuangan. Itu membuat kita lebih optimis dengan hidup. Ya mungkin nggak bisa langsung, tapi guys, kita nggak ada salahnya kalau ada skill apa dan kita senangin dan menghasilkan sesuatu yang positif kita lakukan. Dan ke-15 bersedekah ya. Oke, sampai 15 saja guys. Bersedekah itu membuat berbagi dengan orang yang susah. Nanti dia susah mendoakan kita, dia dapat berkat, kita pun mendapat berkat. Ya, tapi yang tadi saya ingatkan, besar keuangan kita, perbesar tabungan kita, perbesar penghasilan kita, perbanyak tabungan kita, perbanyak rajin menabung, perbanyak seringan menabung kita. Kita harus perbanyak menabung guys, perbanyak. Memang daya beli juga penting. Hal-hal yang tidak perlu kita kurangin, beli yang tidak perlu kita kurangin. Sebenarnya sih belanja beli apa sih nggak masalah sebenarnya. Beli rumah kah, beli mobil kah, beli Lamborghini kah, Lamborghini kodok kah, Lamborghini apa kah, CRV kah, Fortuner baru kah, Ninja kah, NMAX kah, belanja apapun terserah sebenarnya. Makan apa, pizza kah, KFC kah, jalan-jalan ke Bali kah, Singapura kah, tidak masalah sebenarnya. Cuma ya pandai-pandai berhemat pengeluaran, lalu kita pandai berhemat. Satunya yang sebenarnya saya pelajari di paman saya yang Jakarta, yang kaya raya adalah bagaimana dia pengeluaran biasa-biasa, bersedekah. Ada pernah sekali waktu datang ke Pontianak, ada orang miskin, tapi ya yang mana ya, acak-acak tuh kasih sama paman tuh 300.000 secara ya gitu-gitu, kasih cuma-cuma. Sekali datang dari Jakarta ke Pontianak, cengbeng, makan ratusan ribu, kadang kasih saya duit
dari segi pengeluaran ya sering keluar ini, tapi saya pelajari dari dia adalah bagaimana berbesar usaha dia, perbesar penghasilan dia, otomatis tabungnya akan lebih besar otomatis. Dari penghasilan besar, dari perusahaan besar, keuangan tetap akan besar, tabungan akan banyak dan besar. Otomatis itu satu-satunya cara ada mengembangkan usaha yang ada. Misal dari toko kecil jadi ruko jadi perkantoran jadi gedung. Nah, misalnya yang kecil satu hari 10.000 naik jadi 50.000, penghasilan lalu jadi 100.000 jadi 150.000, nah, jadi 200.000. Karyawan tak ada dari 1 naik 2, 3, seterusnya. Lalu nabung dari 10.000 satu hari atau naik 20.000 satu hari, naik 30.000, naik 50.000 satu hari, lama-kelamaan naik 100.000, lama-kelamaan naik 150.000, lama-kelamaan bisa simpan 200.000 satu hari, lama-kelamaan 250.000, gitu seterusnya, bisa 300.000 satu hari simpan, dan seterusnya. Ya, dan satu pesan saya juga, jangan berjudi. Judi ya yang besar-besaran, kalau kecil-kecilan sih serah ya, ini kan ya susah bilang lah itu. Yang penting tapi sih ya, dari pengalaman lihat dari hidup paman yang kaya raya tuh di Jakarta tuh, perbesar penghasilan, perbesar sedekah, tidak perbesar usaha sih. Dan kalau bisa ada lebih duit, belilah tanah atau properti, dan usaha bisnis utama kita. Mobil boleh bertambah 1-2 kayak paman itu, membuat kita semangat lagi gitu, kuatan gitu ya. Nah, boleh tambah besar lagi. Jalan-jalan ke luar negeri paman gitu ya, setahun sekali refreshing, balik lagi semangat lagi, tambah kaya, tiap tahun tambah kaya. Tapi satu hal lagi dando ya, kita harus apa ya, lagi dan tapi nggak tahu ya, dan mungkin harus apa ya, dan harus libur harus apa ya, punya mindset. Bisa kayak corona kemarin tuh, harus punya mindset apa ya, libur di keluarga mungkin ya, misalnya kayak apa ya, ataupun tetap berlibur ya dalam kota atau gimana ya. Ya udah kerja ya tetap kerja, kemarin lockdown PPKM, para kantor sama perusahaan tutup, and down gitu tuh, buat imun pun turun. Tetap menjaga imun sih, kurasa sih. Kadang-kala keuangan nurun pun imun jadi turun gitu ya. Kalau lagi keuangan turun apa ya yang solusinya ya, solusi mungkin mengunjungi orang-orang susah kali ya, mengunjungi orang miskin gitu ya. Cuma yang lagi corona tuh, Bill Gates sama istrinya cerai,
merasakannya penurunan office tuh, antara menurun ya penjual Microsoft laptop atau apa. Nah, jadi itu yang membuat penurunan keuangan seringkali menjadi cekcok harga, tengkar, kelahi, itu makanya ada cekcok. Sebenarnya kadang yang membuat cekcok itu penurunan ekonomi sih, tapi kalau pandai-pandai mensyukuri ekonomi yang ada, mensyukuri ekonomi yang ada ya, apa ya cara mensyukuri ekonomi yang ada ya. Kalau aku kadang sih nonton berita, kadang mensyukuri ekonomi. Dalam berita kita melihat kejadian gini itu, kita mensyukuri, oh kita masih ada gitu, mensyukuri, oh udahlah ya lah, kita mensyukuri apa yang ada, masih ada. Itu sih satu-satunya. Tapi kalau bagi mereka yang kaya tiba-tiba PPKM kayak kemarin ya, kayak mungkin ya itu satu cara ya, berkunjung ke rumah-rumah miskin mungkin ya, atau ke panti jompo gitu ya, panti asuhan gitu ya, atau ya, tapi Bill Gates lah kurang mungkin dah ke ini guys, panti asuhan atau apa ya, dia tetap gak down. Nah, mungkin harus itu ya, jangan ada, mungkin prinsipnya jangan ada cekcok ya, down bener prinsipnya, jangan ada cekcok ya. Mungkin ya, dari ekonomi buat nyadar Bill Gates galau atau apa, jadi cekcok sama istrinya, istri ini mau ngalah atau gimana ya, masalahkan Bill Gates ini dia ada posisi, bukan orang Bill Gates, posisi orang, misalnya gambaran orang kaya gitu. Mungkin ya ada baiknya apa ya, buat kita juga, pembelajaran buat kita lagi down ekonomi ya. Satu-satu yang dapat kita yang bisa lakukan nonton berita kan ya guys, kita nonton berita yang kesusahan rakyat, sering-sering nonton berita. Kalau kita tiba-tiba down, apa ya harus kita ya, maka kita harus cari apa ya, passive income gitu ya. Jadi setidaknya kalau keuangan kita down ya, kita masih bisa jalan makan sama keluarga kita, masih bisa liburan kecil ya. Menurut aku sih guys, mungkin dari pengalaman orang Bill Gates apa gitu ya, mungkin ya harusnya mesti apa ya, kunjungi orang susah ya. Gue yakin pasti mereka ada pergi ke orang susah ya. Satu ya, jangan cekcok, upayakan jangan ada cekcok antara suami istri. Dia susah kerja ya, sebagai suaminya atau sebagai istri harus ada yang ngalah, ganti-gantian ngalah lah. Satu naik, satu turun, naik, satu turun. Dia umpama kapal nak lewat tuh, kepala kita harus tunduk. Entah siapa yang jadi kepala kapal, entah istri atau suami, harus gantian tunduk gitu.
biar tidak tersandung kepala itu. Nah, kepala itu jalan lewat baru kita muncul lagi gitu. Jangan kita kapal kita lagi lewat setelah ya tunduk lah, habis lewat dah balik lagi normal. Oke guys, sekian topik kita cara hidup bahagia dan damai. Oke guys, oke, God bless you, ciao.